Seorang aktris takut hamil akan merusak bentuk tubuhnya. Jadi dia menemukan seorang gadis di rumah sakit yang sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan. Dan ingin agar gadis itu mengandung anaknya dengan pacarnya. Gadis itu terkejut mendengarnya, dan hendak menolak. Tetapi aktris itu menghentikannya, dan memintanya untuk berpikir jernih. Dia akan menanggung semua biaya pengobatan ibunya selama itu. Demi ibunya, gadis itu menyetujui permintaan yang tidak masuk akal ini. Ketika gadis itu memenuhi janjinya dan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dia mengetahui bahwa dia hamil. Bintang wanita itu menyesal saat ini, dan meminta gadis itu untuk menggugurkan kandungannya. Jika tidak, dia akan menghentikan semua biaya pengobatan ibunya. Gadis itu, yang baru tahu bahwa dia hamil, tidak dapat menerima keterkejutan ini, dan pingsan di lorong. Tanpa disangka, CEO yang baru saja keluar dari departemen hematologi melihatnya. Ketika gadis itu bangun, dia menemukan ayah dari anak yang dikandungnya berdiri di depannya. Gadis itu ragu apakah akan memberitahu CEO itu atau tidak tentang anaknya. Melihat gadis itu baik-baik saja, CEO itu hendak pergi. Gadis itu buru-buru memanggil CEO itu, dan bertanya apakah dia suka anak-anak. Setelah CEO itu menjawab tidak, Presiden meninggalkan bangsal. Tanpa sepengetahuan gadis itu, CEO datang ke rumah sakit, dan diberitahu bahwa dia menderita penyakit darah langka, dan sumsum tulang gadis itu kebetulan cocok dengannya. Jadi, CEO itu datang lagi untuk menemui gadis itu, dan memintanya untuk mendonorkan sumsum tulangnya. Gadis itu, setelah mengetahui hal ini, setuju untuk mendonorkan sumsum tulangnya, dengan syarat CEO itu menikahinya. Pada hari transplantasi sumsum tulang, perut gadis itu sudah membesar, membuat CEO salah paham bahwa dia mencoba menjebaknya. Saat mereka bertengkar, CEO itu secara tidak sengaja menabrak gadis itu, dan dia menunjukkan tanda-tanda keguguran. Ketika gadis itu bangun di ranjang rumah sakit dan melihat bayinya telah lahir, dia merasa lega. Saat itu juga, aktris itu mengetahui tentang kelahiran bayi itu, dan bahwa CEO itu akan menikahi gadis itu. Dia pergi ke rumah sakit, dan bertanya pada gadis itu mengapa dia tidak melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan jika dia melahirkan anak itu, CEO itu hanya akan mencintainya. Dia mengeluarkan uang untuk menyuap gadis itu, agar dia meninggalkan CEO itu. Demi kebahagiaan anaknya, gadis itu menerima suap aktris itu. Melihat bahwa gadis itu tidak berniat untuk pergi, aktris itu berpura-pura menyedihkan, berlutut dan memohon kepada gadis itu, mengatakan bahwa dia salah. Dia tahu dia salah, dan memintanya untuk mengembalikan CEO itu padanya. Namun, saat itu juga, CEO itu tiba di kamar gadis itu. Ketika dia membuka pintu dan melihat aktris itu memohon kepada gadis itu, dia dengan marah bertanya kepada gadis itu apa yang sedang terjadi. Melihat CEO itu, aktris itu bertanya dengan sedih, apakah dia tidak mencintainya lagi, mengapa dia ingin menikahi gadis itu. Mendengar ini, CEO itu menjawab dengan sedih. 这件事都是爸妈自作主张，放心，除了你，我不会跟别人。佑琪，我就知道你还是爱我的。小雪，你先回去，这件事交给我来处理。